Hai guys, gue Adi Bil. Semenjak gue buat channel YouTube, dan teman-teman gue sering tanya, Bil, lu kan kuliah di Fakultas Hukum kan? Dan ini yang terjadi. Cerita dong, Bil, cerita dong, cerita dong. Oke, gue akan cerita buat kalian. Iya bener, gue kuliah di Fakultas Hukum. Univ mana? Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia merupakan universitas swasta yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta. Dan menurut Kemendikbud tahun 2019-2020 bahwasanya Universitas Islam Indonesia merupakan universitas swasta terbaik peringkat kedua se-Indonesia. Nah, gue sangat bersyukur sekali karena gue bisa masuk di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kebanyakan orang menganggap kalau kita masuk di Fakultas Hukum, kita bakal menjadi seorang hakim. Hukum sama dengan hakim. Hakim sama dengan hukum. Setelah lulus kamu mau jadi hakim. Setelah lulus kamu mau jadi hakim. Setelah lulus kamu mau jadi hakim. Tenang, gue dulu juga gitu kok. Gue dulu mengira kalau misalnya kita masuk di Fakultas Hukum, kita akan menjadi seorang hakim di suatu pengadilan. Entah itu di pengadilan negeri, tinggi, atau di kasasi. Ternyata ketika kita menjadi seorang lulusan di Fakultas Hukum, ternyata banyak sekali pekerjaan yang bisa kita ampuh ketika kita lulus di Fakultas Hukum. Seperti lawyers atau pengacara, dosen, konsultan hukum, notaris, jaksa, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan lain ketika kita lulusan dari Fakultas Hukum. Selain itu guys, kebanyakan orang menganggap kalau misalnya belajar hukum itu cuma adalah hukum pidana. Dan gue kira dulu juga seperti itu. Istilah pidana lebih dikenal oleh masyarakat karena lebih terlihat umum, seperti penjahat melakukan suatu kejahatan lalu dipidana terus dipenjara. Tetapi guys, setelah gue tahu ternyata dalam ilmu hukum itu sendiri banyak sekali cabang-cabang ilmu hukum lainnya, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan salah satunya adalah hukum Islam. Dan dalam cabang-cabang ilmu hukum itu terdapat juga banyak sekali cabang-cabang ilmu hukum lainnya, seperti hukum jaminan, hukum investasi, hukum pidana korupsi, hukum pajak, hukum lingkungan, bisnis, hukum politik kenegaraan, hukum kepegawaian, hukum ketenagakerjaan, hukum perjanjian, hukum perusahaan, dan masih banyak lagi hukum-hukum lainnya di dalam cabang-cabang ilmu hukum itu tersendiri. Luas bukan? Terus yang bedain kampus kamu dengan kampus yang lain apa? Oh iya, gue sempat tanya kepada beberapa teman gue yang kuliah di Fakultas Hukum Negeri, kalau di Fakultas Hukum Negeri itu tidak menyediakan mata kuliah yang berbasis Islam, seperti jinayat atau hukum pidana Islam, terus mawaris atau yang berkaitan dengan warisan Islam, muamalah atau perdata Islam, munakahah yang berkaitan dengan perkawinan Islam, dan asyasah atau hukum tata negara Islam, dan masih banyak hukum-hukum Islam lainnya. Bil, apa iya kalau kita masuk di jurusan hukum, kita wajib menghafalkan semua pasal-pasal yang ada di undang-undang? Jawabannya tidak. Coba bayangkan saja, total terdapat 1993 pasal di dalam KUH Perdata, kurang lebih 923 pasal dalam KUH Acara Perdata, 569 pasal dalam KUH Pidana, 286 pasal dalam KUH Acara Pidana, dan 754 pasal di dalam KUH Dagang. Belum lagi di Indonesia saja, terdapat ratusan undang-undang. Di dalam satu undang-undang terdapat ratusan pasal-pasal. Belum lagi peraturan di bawah undang-undang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten. Coba bayangkan saja manusia memiliki kapasitas otak yang terbatas. Kalau diwajibkan menghafal semua pasal-pasal yang ada, waduh, gak bisa dibayangkan apa kita jadinya. Tetapi dosen kami selalu mengajarkan untuk semua pasal-pasal tidak perlu dihafalkan, cukup dipahami. Karena nanti kalian akan menjadi seorang sarjana hukum, bukan sarjana pasal. Lantas, bagaimana caranya? Contoh kita ambil di pasal 338 dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, kita buka KUHP-nya ya. Dalam pasal 338 disebutkan, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bolehlah kalau kita mempunyai kapasitas otak yang bisa menghafalkan semua pasal-pasal, tetapi menurut gue sebagai calon sarjana hukum, alangkah baiknya kita memahami unsur-unsur dalam pasal tersebut. Oke guys, kita bedah ya. Dalam pasal 338 KUHP disebutkan bahwasanya unsur pembunuhan biasa terdapat dua unsur. Yang pertama adalah unsur subjektif,
yaitu adanya kesengajaan dari pelaku. Dan yang kedua adalah unsur objektif, yaitu adanya perbuatan yang menyebabkan matinya seseorang. Gimana guys? Coba kita ambil contoh yang lain ya, yaitu di contoh Wan Prestasi. Dalam pasal 1243 disebutkan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika suatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauikannya. Gimana guys? Gue aja bacakan. Secara sederhana, Wan Prestasi adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Dan kalau kita misalnya bedah di pasal 1243 KUH per, unsur dari Wan Prestasi ada perjanjian oleh para pihak, ada pihak yang melanggar, dan yang ketiga adalah sudah dinyatakan lalai tetapi tidak melakukan kewajibannya. Gimana guys menurut kalian kalau kuliah di jurusan hukum? Tolong tulis pendapat kalian di komentar di bawah ya. Mungkin hanya itu yang dapat gue sampaikan di video kali ini. See you next time.